Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi ya. Oke, kemarin kita hari ini masuk ke pertemuan 3 sesuai dengan agenda kita, materi ajar, kemudian nanti persiapan untuk minggu depan kita akan presentasi. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke. Sebelumnya saya nanti kehadiran untuk hari ini, karena hari ini ada virtual meeting, sebenarnya 2, ada virtual meeting dan ada pengecekan apa yang sudah dipelajari, karena memang dua metode ya. Jadi nanti untuk kehadirannya melalui dua-duanya. Jadi di sini dan juga nanti di pengumpulan untuk pertanyaan. Kemarin sudah yang tugas pertama sudah diselesaikan gitu tentang materi ajar bilangan. Hari ini materi ajar tentang geometri. Sudah saya unggah juga videonya. Kalau kalian ingin melihat penjelasan lebih lebih detailnya begitu. Tapi kalau cukup dengan PDF-nya kalian sudah bisa memahami ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya bebaskan. Nah, di sini pada perkuliahan kita pada pagi hari ini kita sifatnya konfirmasi apa yang sudah kalian pelajari. Tidak mungkin kan saya menjelaskan semuanya lagi karena sebenarnya juga sudah saya jelaskan di dalam video yang sudah saya unggah. Tetapi di sini silahkan ada yang mau ditanyakan terkait dua materi yang sudah kita pelajari selama 2 pertemuan. Oleh karena itu saya gunakan meetingnya di akhir pembelajaran supaya ketika kalau di awal nanti kalian belum sempat untuk melihat walaupun sudah saya unggah kemarin. Ya, memang kemarin karena supaya tidak terburu-buru untuk mengunggahnya memang saya unggah kemarin ya. Ada yang sudah rajin kemarin malah langsung dibaca, ditonton, kemudian kalian sudah jawab juga tugasnya kemarin, nggak masalah. Nah, kemudian ada satu tugas lagi yang mungkin kalian merasa 40 soal gitu ya, tapi itu adalah 40 soal SD ya, bukan 40 soal kalian. Jadi harusnya itu mudah bagi kalian karena itu untuk anak-anak SD. Untuk anak-anak SD dan silahkan nanti ditulis caranya. Saya ingin tahu sambil merefresh lagi soal-soal di SD itu seperti apa sih terkait materi ajar yang biasa diujikan. Nah, walaupun itu soal sebenarnya itu soal USB UN ya. Jadi ada beberapa yang soal rutin, ada beberapa yang soal cerita. Kalau sekarang kan memang lebih ke soal literasi. Jadi lebih banyak ke soal cerita begitu ya. Nah, di situ juga ada yang soal cerita. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan, tidak perlu ditulis ulang soalnya. Jadi cukup tulis jawaban dan caranya saja. Jadi kalau mau nulis ulang soalnya nanti terlalu panjang. Nah, itu waktunya masih sampai Minggu, jadi bisa kalian kerjakan pelan-pelan mulai dari hari ini. Jadi masih ada waktu 4 hari untuk mengerjakan. Aduh Bu, tugasnya itu bukan cuma tugas Ibu aja loh ya, gitu ya. Mungkin kalian akan menyampaikan seperti itu. Oke, itu tidak susah kok kalian nanti kalau sudah mulai. Mungkin kalian nanti malesnya tuh malas nulis caranya. Kalau misalkan suruh ngitung ngawang gitu kalian mungkin sudah tahu. Oke, jadi sebisanya. Nah, kemarin sudah saya berikan ini ya,
responnya untuk tugas yang pertama. Jadi nanti kalau semakin cepat mengumpulkan berarti semakin cepat akan saya respon. Saya usahakan tidak seperti di matematika 2 kemarin ya agak numpuk di akhir begitu. Nah, kalau yang sekarang saya usahakan begitu kalian mengumpulkan nanti akan segera saya beri responnya untuk saya nilai. Jadi juga ketahuan siapa yang belum mengumpulkan karena mengumpulkan atau tidak mengumpulkan kalau sudah habis batas waktunya dan saya sudah koreksi akan saya kembalikan semua. Kalau yang tidak mengumpulkan berarti nilainya 0. Berarti bisa dikonfirmasi dan mungkin tahu, oh mungkin ini saya lupa sudah mengerjakan tapi belum saya kirimkan, jadi bisa segera direvisi, tidak numpuk di akhir. Oke, yang pertama kali mungkin saya akan mereview sedikit ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi ajar bilangan dan tentu saja bilangan itu yang paling banyak yang dipelajari di sekolah. Nah, kemarin dari kelas 1 sampai kelas 6 bagi yang sudah mulai menganalisis SKKD-nya, menganalisis KD-nya, KIKD ya, KD-nya itu kalian sudah melihat bahwa bilangan itu porsinya paling banyak. Bilangan porsinya paling banyak. Kemudian ada pengukuran, kemudian ada geometri. Geometri meliputi geometri bidang dan ruang. Belum terlalu rumit ya. Jaring-jaring itu juga sudah ada. Nah, kalau data, pengolahan data ternyata di situ adanya di kelas, mulai kelas 3 kalau nggak salah. Nanti, nah kalian bisa bagi, nah sudah mulai dicicil tugasnya untuk yang analisis KD-nya. Sudah dicicil belum? Mbak Wahyu Prihatiningsih sudah mencicil? Itu Bu, baru download bukunya Bu. Kemarin bingung mau yang pakai apa buku yang tema-tema itu atau buku yang apa matematika sendiri gitu Bu. Ya, sebenarnya kalau dari buku kalau kelas 4, 5, 6 itu memang sudah terpisah ya, ada buku matematikanya sendiri. Tetapi kalian sebenarnya kalau misalkan kalau tidak melihat di buku temanya juga sebenarnya kalian bisa mengira dari KD yang sudah ada itu berarti kedalaman materinya sebenarnya sudah jelas juga sih di situ. Kalau misalkan penjumlahan sampai 99, nah berarti apa saja? Oh, penjumlahan maksimal gitu. Terus nanti penjumlahan bersusunnya itu berarti kalau sampai 99 itu sudah mulai penjumlahan bersusun belum? Penjumlahan bersusun sederhana. Nah, seperti itu. Jadi kalian juga bisa mengira-ira, jangan terpatok sama bukunya. Kalau nggak ketemu bukunya, kalian bisa mengira-ira, malah justru nanti itu yang akan dijadikan bahan diskusi untuk kita ya. Jadi jangan sampai kalian kesulitan hanya karena belum belum ketemu bukunya. Gitu ya, Mbak. Jadi boleh dari hasil diskusi kalian satu kelompok ini kalau KD-nya seperti ini harusnya kedalamannya seperti apa ya sambil jadi kalau misalkan nanti sambil diskusi dengan kelas yang atasnya ketika kita sudah presentasi ya, nanti mungkin ketika kalian menyampaikan, loh kok itu sampai di situ, nanti di kelas 3 masih diulang lagi, atau itu sebenarnya dipelajarinya kalau sampai tahap itu nanti ada di kelas 3, jadi belum sejauh itu. Nah nanti kita di situ, malah justru nanti kalian bisa ketika nanti menjadi guru SD tidak selalu terpatok dengan buku yang sudah ada. Jadi kalian kan harapannya kalian sudah mengembangkan perkuliahan bahan ajar, kemudian pengembangan kurikulum. Nah, nanti bisa mengembangkan sendiri bahan ajarnya seperti apa. Oke. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran dari materi ajar geometri dan pengolahan data? Kemarin sudah dipelajari semua ya di matematika 2, matematika 3, dan juga statistika dasar ya. Oke.
kelompok kemarin sudah masuk, jadi nanti silahkan nanti hasil analisis KIKD-nya bisa kalian unggah ke dalam tempat yang sudah disediakan. Mau semuanya mengunggah boleh, hanya satu kelompok, satu yang mengunggah ketua kelompoknya boleh, yang lain nanti tetap yang penting ada namanya di situ. Nanti pada saat penilaian berarti nilai dari satu kelompok itu sama ya, berarti nanti akan saya kembalikan nilainya walaupun tidak ada file yang terlampir di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ini sudah 29 yang hadir sambil saya cek kehadirannya untuk menghargai yang sudah ikut meeting pada siang hari ini. Oke, untuk videonya apakah bisa terdengar jelas? Kemarin saya Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. nanti yang kalau mau lihat yang matematika 2 sepertinya saya buat publik nggak ya? Kalau nggak saya buat publik, kalian juga masih bisa ngecek lagi pada saat dulu di classroom-nya matematika, kalau kan belum saya hilangkan, jadi hanya saya arsipkan, jadi kalian bisa buka lagi di sana sebenarnya. Oke, Mbak Adinda, ada Mbak Adinda? Ada, Bu. Mbak Adinda Rizka. Oke, sebentar saya buat begini. Oke. Oke, Mbak Adinda Rizka ada. Mas Adnan ada ya. Mas Agus Marianto ada, Mbak Aisyah Safitri ada, Mbak Alif ada, Mbak Ani Ahmidah. Oh, udah keluar ya. Itu kan sudah keluar. Mbak Anis Rofi, Anis. Anis Rofiatin itu masih apa keluar? Keluar. Keluar juga ya. Nanti saya keluarkan dari inilah. Anis Eliawati ada, Mbak Beba ada, Mbak Butsainah ada. Oke, terus kemudian Mbak Deta. Mbak Deta hadir? Hadir, Bu. Oke, Mbak Deta hadir. Mbak Dina Umul? Sudah keluar, Bu. Itu juga sudah keluar ya? Oke, kemarin sebenarnya sudah dikonfirmasi di ini ya. Oke, Mbak Eliasi ada, Mbak Endah ada, Mbak Dwi Mei. Mbak Dwi Mei ada atau sudah keluar atau belum hadir? Mbak Febriati ada, Mbak Venita ada, Mbak Feni ada, Mas Ferdinand ada, kemarin terlambat ya ngumpulkannya. Mbak Fitri ada. Iya, Bu. Ya, oke. Terlewat mungkin. Mbak Hendri ada, Mbak Imas, Mas Hendri. Maaf, Mbak Imas ada. Mbak Indah Hayati ada, Mbak Isnaini Putri ada. Mbak Lilis Hadir, Bu. Oke, Mbak Lilis hadir.
Mas Lutfan. Mas Sudah Lutfan. keluar, Bu. Oh, keluar juga. Sudah ini. keluar. Oke, Ya. siap. Mbak Nugrahani ada tadi ya, Mbak Palupi. Palupi ada ya? Hadir, Bu. Oke, Mbak Putri ada, Mbak Nurul, Mbak Safira ada, Mbak Sita ada, Syafa'us Syarofah ada, Mbak Wahyu ada, Ada, Bu. oke, Mbak Izeni ada. Oke, sudah semua. Sudah saya presensi, jadi totalnya ada yang hadir 20 ditambah 9, 29. Oke, benar ya. Dengan saya 30. Oke, itu baik. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak tentang materi ajarnya? Dari Izin bertanya, Bu. Oke, siap, Mbak Nugrahani, silahkan. Belum, Bu. Nggak nanya, Bu. Kok mau sing tanya? Oh, Mbak Iya, Wahyu. Bu. Nah, soalnya yang kuning-kuning muncul namanya Mbak itu. Mbak Wahyu, silahkan. Izin bertanya terkait dengan penjelasan geometri yang bangun datar itu, Bu. Di video kan Ibu menjelaskan tentang persegi panjang. Nah, ketika itu menjelaskan Ibu menggambarkannya itu persegi panjang seperti jajar genjang, Bu. Nah, kemudian besok kita ketika mengajarkan kepada anak SD. Nah, anak SD kan mikirnya, loh kok persegi panjang sama jajar genjang itu mirip-mirip gitu. Nah, itu kita menjelaskannya itu dari sifat-sifatnya atau mungkin ada teknik lain, taktik gitu dalam Oke. membedakannya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Wahyu pertanyaannya. Jadi di video saya menyampaikan persegi panjang itu merupakan jajar genjang gitu ya Mbak ya? Ya, oke. Jadi kalau ke anak-anak, ya anak SD jadinya nganu ya, apa namanya? Kadang kita harus memisahkan persegi panjang sendiri, persegi sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, jadi dari sifat-sifatnya Mbak. Jadi sifat-sifatnya. Sifat yang dimiliki oleh sebenarnya yang harusnya yang benar loh ya, karena kadang dibedakan antara persegi panjang dan jajar genjang. Jadi sifat yang dimiliki oleh apa namanya? Jajar genjang. Jadi kan kita punya jajar genjang gitu ya. Jajar genjang itu kan begini. Nah, jajar genjang itu ciri-cirinya adalah sepasang sisi yang berhadapan adalah sejajar, gitu kan? Nah, sisi yang berhadapan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Oke, sisi yang sudut yang berdekatan itu saling berpelurus, gitu kan? Nah, itu semua itu adalah jajar genjang. Nah, ketika ditambahi satu saja jajar genjang itu hanya nambah satu aja. Jajar genjang yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau di sini 90 derajat kan otomatis begini. Nah, ini berarti karena dia berpelurus sudut di sini juga 90 dan dia sejajar. Di sini juga pasti 90 karena yang berdekatan tadi harus 180. Nah, ininya pasti juga sejajar dan sama panjang sebelah kanan kirinya. Jadi memang persegi panjang itu adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ketika ke anak-anak itu boleh dengan sifat-sifatnya. Jadi ini pun juga sebenarnya adalah jajar genjang. Maka ketika mencari luasnya, itu kan kalau kalian ingat di matematika 3 mencari luasnya kan ini dengan tinggi terus kemudian ini kita pindahkan ke sini begitu kan? Akan membentuk bangun baru yaitu persegi panjang. Nah,
panjangnya dari sini ke sini kan sama aja, berarti ini kan yang tadinya begini, ini alas, ini tinggi. Kemudian kita pindahkan ke sana, begitu kan? Jadinya kan gini. Oke. Gini ya, gini. Nah, tadinya yang alas kan ini jadi panjangnya alas, kemudian ini tinggi. Nah, kalau di persegi panjang ini apa rumusnya? Panjang kali lebar. Maka jajar genjang itu karena panjangnya itu tadi sama dengan alas kali tinggi. Nah, gitu ya. Dulu menemukan bagaimana konsep siswa menemukan luas jajar genjang. Nah, jadi sebenarnya persegi panjang itu adalah jajar genjang. Jadi kalau ke anak-anak menjelaskannya bisa melalui sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat yang dimiliki persegi panjang pasti dimiliki jajar genjang. Walaupun nanti ya sebenarnya secara definisi begitu ya, tapi kadang kalau ke anak-anak itu ada satu tambahan sudutnya bukan 90 derajat gitu kan. Jadi dia mengingatnya kan bukan 90 derajat. Yo nggak apa-apa sih. Jadi untuk di awal nggak apa-apa untuk dibedakan, tetapi kalian sebagai gurunya jangan sampai terkecoh karena kadang dulu pernah saya melaksanakan pengabdian masyarakat ya ke guru-guru itu kalau ditanya apa itu persegi panjang, apakah persegi panjang itu jajar genjang, mereka juga nggak terima. Enggak, bukan. Persegi panjang itu sendiri, jajar genjang itu sendiri. Padahal itu adalah sama. Gitu ya. Oke, gitu Mbak Wahyu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan? Oke. Ada lagi? Nah, itu. Jadi, kalau kalian di, apa namanya? Oke, ini kalau mau next page ada nggak ya? Saya belum pernah menggunakan ini sih. Oh, ini ada tambah. Oke, tambah halaman. Oke, dari definisi yang ada di geometri, kita punya segi 4. Itu segi 4 itu sebenarnya terbagi menjadi apa saja? Siapa yang tahu? 2 kelompok besarnya itu apa? Persegi, persegi panjang. Persegi panjang ada di mana ya nanti persegi panjang? Padahal persegi panjang itu adalah persegi panjang. Persegi itu adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang gitu kan. Di sini ada belah ketupat, memang muaranya itu ada di persegi. Nah, gini. Itu ya. Terus sebelum persegi panjang ada apa? Jajar genjang ya. Sebelum belah ketupat ada apa? Belah ketupat juga dari jajar genjang ya? Kalau definisinya kemarin. Belah ketupat jajar genjang bukan? Coba dilihat lagi. Kalau layang-layang, bawahnya belah ketupat ya. Belah ketupat itu bisa didefinisikan dari layang-layang ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau belah ketupat bisa didefinisikan dari jajar genjang nggak? Bisa. Bisa ya, kemarin jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang ya. Itu adalah belah ketupat. Oke. Kalau trapesium berarti letaknya ada di mana ya? Sendiri atau di atasnya jajar genjang?
Oke, kita cek ya. Nah, ini kalian harus bisa menyimpulkan seperti ini. Oke, kita buka lagi. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kita lihat definisinya dari trapesium. Segi empat yang tepat sepasang berhadapan sejajar. Karena dia mengatakan tepat sepasang, berarti bisa di atasnya jajar genjang nggak? Bisa? Bisa, Bu. Loh, tapi tepat sepasang ya? Sedangkan definisinya jajar genjang tadi, kedua pasang sisi yang berhadapan saling sejajar. Kalau di trapesium tepat satu pasang. Tidak bisa, Bu. Oke, berarti tidak bisa ya, karena kalau tepat satu tuh ya nggak kurang, nggak lebih, hanya satu. Nah, tadi kalau layang-layang itu, oke, layang-layang juga nggak bisa sebagai jajar genjang, berarti yang tadi, nah jadi tidak bisa, jadi yang tadi itu jatuhnya ke sini. Ini ada 3, ada trapesium. Nah, jadi nanti coba kalian lihat lagi dari definisinya. Gitu ya. Oke, jadi boleh mendefinisikan persegi dari belah ketupat, boleh mendefinisikan persegi dari persegi panjang. Oke, itu tentang geometri. Kalau bilangan sebenarnya kita sudah puas ya. Kemarin matematika 2 sudah belajar tentang bilangan. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang bilangan? Oke. Belum ada, Bu. Ya, kalau untuk pengukuran yang tidak baku itu yang dipelajari biasanya apa dulu? Contoh pengukuran tidak baku. Oke, siapa yang mau jawab? Mbak Sita? Pengukuran tidak baku yang dipakai di anak SD itu ketika misal contoh mengukur apa, pengukuran tidak bakunya bagaimana? Izin menjawab, Bu. Contoh pengukuran tidak baku yakni suatu pengukuran yang tidak melibatkan alat ukur seperti penggaris. Jadi mengukurnya tanpa menggunakan penggaris atau meteran, melainkan menggunakan benda lain. Contoh misalkan berapa jengkal tangan gitu ya Mas Adnan ya. Boleh juga dengan menggunakan pensil. Itu berapa banyak pensil yang dibutuhkan untuk mengukur panjang meja. Jadi tidak menggunakan meteran atau penggaris. Oke, itu pengukuran ada yang baku, ada yang tidak baku. Kemudian beralih ke penyajian pengolahan data. Kemarin saya sampaikan tentang modus. Kenapa bisa kita katakan data itu ada yang tidak memiliki modus? Ketika seperti apa ketika tidak memiliki modus? Mbak Feni? Ketika apa sebuah data itu tidak memiliki modus? Ketika tidak ada angka yang muncul lebih sering dari yang lain? Ya, betul. Atau ketika semua kemunculannya sama. Jadi,
sama-sama muncul 5 kali semua. Wah, sepertinya munculnya banyak ya, tetapi semua data munculnya 5 kali semua, atau frekuensinya sebanyak 5 semua. Maka tetap dikatakan tidak ada modus, karena nggak ada yang paling sering. Jadi, tapi kalau ada satu saja yang 4, kemudian yang lainnya 5 semua, ya berarti yang 5 itu sebagai modusnya, walaupun banyak modusnya, begitu ya. Nah, jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul. Oke, nah itu untuk materi ajar, besok kita diskusikan lagi pada saat kalian presentasi. Nah, besok presentasinya, kalian mau presentasi via Zoom atau saya buatkan, saya buka Google Classroom-nya dulu ya. Oke. Sudah terlihat ya Google Classroom-nya, atau mau saya buatkan nanti, kalau enggak nanti akan saya buatkan materi seperti ini. Jadi kalian sudah mengumpulkan ya, kalian kan nanti mengumpulkannya ada di sini. Kalian kumpulkan, kemudian minggu depan kalau mau via Zoom, kalian tinggal presentasi satu kelompok nanti tinggal kita diskusikan. Kalau mau via di sini nanti akan saya buatkan 6 materi. 6 materi akan saya unggahkan yang kalian kumpulkan milik kalian kelas 1, nanti saya buat misal seperti apa namanya? Oke, misal seperti ini contoh. Ini materi ini, misalkan ini materi ajar ya, tapi ini isinya adalah materi milik salah satu teman kalian, kelas 1 misalkan. Nah, nanti diskusinya terletak di bawahnya di sini. Nanti yang mau ditanyakan, terus anggota kelompok menjawab, itu nanti ada di komentar saling berbalas. Gitu ya. Gitu. Atau nanti kalau misalkan butuh gambar, nah di sini kekurangannya adalah kita nggak bisa memberikan gambar, nanti gambarnya disusulkan di grup WA, gitu juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada foto apa gitu, disusulkan di grup WA, atau penjelasan record apa nanti disusulkan di grup WA, tapi penulisannya ada di sini dan sampaikan nanti akan saya tambahkan di grup WA gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi nanti saya buatkan 6 materi, isinya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, nanti diharapkan saling berbalas komentar di situ. Jadi akan terkoordinir kelas 1 ya, diskusi tentang kelas 1 di situ. Walaupun nanti akan beririsan dengan kelas yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Itu di kelas 2 ada loh, coba kalian lihat di materi yang kelas 2 begitu. Itu bisa. Jadi nanti kalau melalui Google Classroom atau mau melalui Zoom. Gitu. Bagaimana? Besok mau seperti apa? Lewat Google Classroom, Bu. Lewat Google Classroom. Ya, kadang kalian itu lebih lancar menuliskan di dalam tulisan daripada diminta untuk ngomong. Nah, seperti saat ini kalau kalian diminta untuk mengungkapkan tanya apa gitu agak lama, tapi mungkin kalian malah menuliskan bisa. Nah, dengan catatan nanti pada saat menuliskan pertanyaan itu jangan lupa tulis nama dan NPM-nya ya, supaya bisa terekam di saya juga untuk keaktifannya, untuk nilai keaktifannya. Oke, boleh. Jadi besok minggu depan kita melalui Google Classroom. Kita mulai pukul 8.40 sampai pukul 10.20. Jadi sebelumnya sesuai jadwal ini paling lambat tanggal berapa? Nah, paling lambat tanggal 5 Oktober ya. Karena kita akan ketemu ini hari Selasa. Nanti saya unggah di hari Rabunya sudah, mungkin Rabunya sudah mulai saya unggah, tapi akan didiskusikan di hari Kamisnya. Kalau kalian sudah mengumpul di hari Selasa. Dan kita tanggal, bener kan ya, tanggal
5 itu benar, Minggu, Senin, Selasa. Iya, Selasa malam paling lambat. Nanti Rabu supaya bisa saya unggah. Begitu. Terus kemudian saya sudah siapkan pertemuannya itu sampai dengan saya tadi membuatnya karena dua-duanya ada di kelas A7. Sebentar. Ada di kelas A7, saya sudah menyiapkan sampai pertemuan 13. Nah, nanti jangan kaget ketika saya langsung posting sampai pertemuan 13, tapi lihat itu ya kita belajarnya sesuai dengan pertemuan itu. Supaya kalian nanti mencarinya mudah. Jadi kalau kalian mau mencari topiknya, jangan cari di forum ya, carinya di tugas kelas. Atau kalau pakai bahasa Inggris classwork. Jadi di classwork nanti ada topiknya. Jadi kalian kalau di forum kan kalian scrollnya yang mana nggak kelihatan, tapi kalau di topik itu kelihatan. Nanti di pertemuan 1 isinya apa? Oh, yang ini. Pertemuan 2 berapa? Nah, nanti ini pertemuan 4 itu besok pengumpulan dan saya posting yang materinya. Nanti di pertemuan 5 itu sudah teori belajar. Jadi yang satu kelas dibagi 4 kelompok. Jadi boleh kalian cicil dari sekarang juga. Kan kemarin juga sudah saya beritahu ya di awal sebenarnya dibagi 4 kelompok. Panduan teorinya nanti akan saya unggah nanti siang setelah kelas yang kedua supaya saya bareng postingnya. Nanti pukul 12 akan saya posting semua. Ini sudah saya siapkan draftnya, jadi tinggal seret. Nanti jangan kaget kalau tiba-tiba di classroom ada banyak. Nah, nanti teori Brunner dan Dines, nanti di sini ada panduannya, apa saja yang harus diisikan di dalam presentasi kalian. Presentasi kalian dalam bentuk makalah boleh, PowerPoint dibuat dalam bentuk PowerPoint boleh, di dalam bentuk Word boleh. Kalau kalian merasa lebih komunikatif dengan PowerPoint, nggak apa-apa PowerPoint. Nanti kan biar teman-teman kalau juga mau mencari lebih detailnya lagi, sebenarnya di PowerPoint kalau mau dibuat detail pun juga bisa, tapi agak banyak ya. Nanti nggak apa-apa, karena ini supaya memudahkan melihat teman-teman kalian. Yang di pertemuan 6 ada isi tentang teori Gagné dan Van Hill juga. Jadi sudah ada panduannya. Nah, pertemuan 7 nanti itu juga bagi 4 kelompok. Ada pendekatan pemecahan masalah, PMRI, hands-on activity, sama media pembelajaran. Sudah ada apa saja yang harus cari. Nah, itu sudah saya posting di sini. Ini belum saya rapikan kelihatannya nanti. Oke, itu kemudian di pertemuan 8 itu masih tentang model pembelajaran dan hands-on activity. Pertemuan 8, pertemuan 9. Pertemuan 9 itu sudah mulai nyusun rancangan pembelajaran, pertemuan 10 sudah dikumpulkan. Nah, format rancangan pembelajarannya seperti ini. Nanti pertemuan 12 sudah mengumpulkan video pembelajaran. Habis itu udah selesai, terus UAS setelah video pembelajaran. Karena pertemuan 13 kalian sudah mulai diskusi lagi. Kita presentasi diskusi sambil nonton videonya teman-teman. Gitu. Oke, nanti untuk virtual meeting itu mengulas materi teori belajar dari saya, mengulas materi keempat-empatnya dari saya. Jadi nanti tetap ada ulasan materi dari saya, baik itu dari video maupun di video maupun nanti melalui Zoom meeting. Jadi selain dari kalian, saya juga akan mereview materi. Gambarnya Pak disuruhnya ternyata yang luminansi ya benar. Kan tadi udah bilang maaf ya, anak saya sekolah di situ salah mengerjakan tugas ya, sama kayak kalian gitu, sok miss dengan tugasnya apa yang dikerjakan apa. Oke, lanjut ke sini. Sorry ada gangguan.
Jadi gitu ya, jadi sudah bisa dibayangkan kita kuliah sampai akhir itu seperti apa, nanti akan saya share hari ini semua. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Kalian lebih senang sudah tahu kuliahnya dari awal seperti ini sampai akhir nanti apa, atau lebih senang kejutan-kejutan aja? Lebih suka sudah tahu dari awal, Bu. Lebih suka kalau sambil jalan. Lebih suka sambil jalan. Lebih suka sambil jalan ya, karena nanti nggak kepikiran ya. Ada yang mungkin lebih suka dari awal supaya udah bisa memperkirakan saya mengerjakannya kapan. Tapi ada juga yang sambil jalan karena otomatis kan tidak kepikiran ya, memang gitu ya. Cuma saya harapannya ketika saya sampaikan dari awal itu ada tenggatnya juga. Jadi kan masih lama itu, ada yang tenggatnya sampai Oktober akhir, ada yang November. Jadi hanya nanti memikirkannya ya satu persatu setelah tugasnya selesai. Yang sekarang sudah selesai, nanti kemudian yang teori belajarnya selesai, baru memikirkan lagi untuk pendekatan. Tapi harapannya kenapa saya sekarang ini supaya kalian tidak langsung tiba-tiba wow gitu ya, langsung banyak gitu. Ya sekarang kelihatannya langsung banyak, tapi kan dikerjakannya sedikit-sedikit. Rancangan pembelajaran mulai disusun setelah selesai semua presentasinya, karena mungkin kalian akan ada punya ide-ide metode pembelajaran atau apa itu nanti setelah pertemuan ke-8. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Kalau belum ada, kita cukupkan virtual meeting kita pada pagi hari ini. Kita bertemu di perkuliahan minggu depan dengan di Google Classroom, kita diskusi di sana. Saya harapkan nanti pada saat diskusi benar-benar teman-teman aktif ya, teman-teman aktif. Nanti kalau misalkan ada yang kesulitan mengakses di Google Classroom untuk komen-komennya, mungkin nitip pertanyaannya di WA bisa. Kalau filenya, mungkin kan kalian bisa ngakses kalau filenya, tapi nggak ada kesulitan ya mengakses di GC untuk download filenya. Kalau ada yang kesulitan, ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang kesulitan nanti sampaikan aja, atau mungkin bisa juga sih minta tolong temennya untuk minta file dari temennya, atau langsung di grup nggak apa-apa nanti. Karena kalau nggak ada kesulitan ya saya tidak akan unggah di grup. Tapi kalau misalkan kalian bilang, Bu minta tolong di-upload juga di sini, nanti saya juga akan share di grup. Gitu ya. Jadi alasannya kenapa diskusinya tidak via grup, jadi lebih ke Google Classroom supaya kalian terekam nanti kalau kalian mau lihat lagi dulu diskusinya tentang apa di masing-masing kelas itu sudah terlihat di sana karena sudah terkelompokkan. Begitu ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan lanjutkan untuk penugasannya yang masih belum selesai. Kita akhiri, sekian dari saya. Jika dari saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.